selamat pagi. Berapa minggu ini kita sedang bicara tentang Daud yang berbuat dosa. Daud yang dipilih Tuhan. Daud yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi dia tetap manusia yang lemah. Kadang-kadang dia jatuh di dalam kedagingan. Dia tertarik dengan wanita yang telanjang, yang cantik. Dan dia inginkan bersetubuh dengan dia. Lalu dia cari tahu siapa dia. Dari mana? Keadaan bagaimana? Akhirnya dilaporkan dia sudah menikah. Dia sudah mempunyai suami. Daud sangat sedih. Kenapa orang begitu cantik sudah milik orang lain? Karena dia sudah menikah, tidak tunggu saya. Padahal Daud sudah pernah mempunyai nyonya. Inilah kerusakan manusia. Sudah punya, masih ingin. Sudah punya, masih pikiran atau berencana menyeleweng. Mungkin bukan rencana teliti, tapi kepleset karena ketidakwaspadaan. Saudara-saudara, lalu dia suruh orang pergi cari suaminya yang di medan peperangan. Dia berusaha, harap, mikirkan, rencanakan suaminya meninggal. Supaya dia boleh resmi mendapatkan kesempatan menikah sama istri orang lain. Alkitab mengatakan hal ini menjadikan Tuhan marah sekali kepada dia. Hati Tuhan sangat tidak senang melihat Daud berpikiran jahat seperti ini. Saudara-saudara, manusia dicipta oleh Tuhan. Tapi manusia kadang-kadang diizinkan, diperbolehkan, dibiarkan Tuhan berbuat sesuai dengan nafsu sendiri. Inilah keadaan Daud yang sangat disenangi oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang tidak menyenangkan Tuhan. Berbuat kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Daud perintahkan jenderalnya menaruh suami Batseba di tempat paling bahaya supaya dibunuh. Coba lihat orang yang takut kepada Tuhan bisa mempunyai pikiran begitu jahat. Orang yang diperkenan oleh Tuhan kadang-kadang jatuh di dalam jerat iblis dan mempunyai rencana yang begitu rusak. Jangan kira engkau takut Tuhan, engkau cinta Tuhan, engkau boleh pelihara kesucian, kejujuran, dan kebersihan di hadapan Tuhan. Mari kita hati-hati. Mari kita berwaspada. Mari kita memelihara baik-baik pikiran, niat, nafsu, dan emosi kita terus taat kepada Tuhan. Setelah Daud merencanakan orang membunuh suami daripada Batseba, maka akhirnya Tuhan mengizinkan, membiarkan sementara dia sukses. Uria dibunuh. Uria orang baik. Mengapa Allah mengizinkan orang baik yang tidak bersalah apa-apa boleh dibunuh? Apa yang diizinkan, apa yang dibiarkan oleh Tuhan, dan banyak hal yang kita tidak mungkin mengerti. Tetapi Allah tidak pernah bersalah. Mungkin Uria mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Meskipun dia dicilakakan. Istrinya diambil Daud. Dan dia sementara harus mati. Tetapi Tuhan berkata, dia tidak senang apa yang diperbuat oleh Daud. Jangan kira kau sembarangan beremosi, bergairah, menerima perempuan orang lain dan Tuhan biarkan engkau. Tuhan sangat tidak senang
dengan apa yang dikerjakan oleh Daud. Maka Alkitab mengatakan Allah marah kepada Daud. Dan Allah panggil nabinya Nathan datang kepada Daud, membicarakan tentang pengetahuan Tuhan, kemarahan Tuhan, dan hukuman Tuhan. Daud, engkau kira engkau bebas melakukan kejahatanmu? Engkau kira engkau sukses merebut istri orang lain? Engkau kira engkau semenang-menang boleh membunuh suami orang yang kau cintai? Saya berkata kepadamu, hukuman akan datang kepadamu. Pedang tidak akan meninggalkan rumahmu. Pedang dan pisau akan bekerja merajalela, membunuh dan menjadi ancaman bagi keturunanmu. Saudara-saudara, apakah yang kita rasa kita untung, kita senang, kita boleh memperoleh yang kita senangkan itu beres, lalu boleh sembarangan? Begitu banyak orang waktu berdosa tidak ada kesadaran. Setelah hukuman datang, baru dia insyaf, saya telah salah. Baru dia insyaf, bukan karena saya mau apa boleh apa. Baru tahu Tuhan tidak boleh dipermainkan. Saban hari terjadi hal yang sama di dunia ini. Mungkin tetanggamu, mungkin depanmu, belakangmu, mungkin bosmu, mungkin pegawaimu, mungkin orang yang kau pernah kenal melakukan semenang-menang terhadap orang lain. Mati hidup di tangan dia. Biar dia yang menentukan orang itu harus hidup atau mati. Tetapi Tuhan berkata, bagaimanapun engkau tidak lolos dari tanganmu. Engkau tidak bebas dengan apa yang kau mau meninggalkan apa yang saya tentukan. Tuhan berkata, Daud, mulai hari ini keluargamu tidak ada sejahtera. Rumahmu tidak ada sentosa. Keturunanmu tidak ada pendamaian. Karena pedang tidak meninggalkan rumahmu. Satu kalimat dari Tuhan cukup. Satu kalimat dari Tuhan tidak usah dirubah. Sudah cukup menjadi satu penyakit, satu bahaya, satu ancaman untuk puluhan tahun di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak mungkin disuap. Tuhan tidak bisa dirubah. Tuhan tidak boleh dipermainkan oleh manusia. Setelah Daud bersalah, setelah Nathan menegur, dia tidak tahu, Nathan kenapa mengetahui rahasiaku? Mengapa Nathan mengetahui apa yang saya kerjakan diam-diam? Tak ada orang bisa diam-diam bekerja sesuatu mengkelabui mata Tuhan. Tak ada satu orang bisa menyimpan sesuatu menipu Tuhan. Semua terbongkar di mata Tuhan. Karena Tuhan mempunyai mata seperti pedang yang bernyala-nyala. Seperti pisau yang mata dua. Langsung tembus ke dalam hati kita. Daud, kau kira kau enak. Kau main seks. Kau mendapatkan perempuan yang cantik. Kau boleh tidur sama dia. Engkau boleh memenuhi nafsumu. Sekarang saya kasih tahu, anakmu harus mati. Engkau boleh melahirkan anak, tapi engkau tidak bisa mempertahankan anak. Engkau boleh memperoleh bayi yang mungil, yang cantik, yang ganteng, yang bagus, tapi kau tidak berhak memelihara dia menjadi orang dewasa. Saya mau tanya,
Anak itu salahnya apa? Harus dimatikan. Anak itu dosanya apa? Harus mati, tidak lagi hidup di dunia. Tuhan sendiri yang membawa dia pulang. Tuhan sendiri yang membunuh dia. Daud tidak bisa mempertahankan. Daud tidak bisa memelihara. Daud tidak bisa menunggu dia besar. Lihat gantengnya, gagahnya, suksesnya. Dia harus mati pada waktu dia masih bayi. Tuhan Allah bekerja segala sesuatu melampaui hasrat, keinginan, kebebasan nafsu kita masing-masing. Daud mengkuburkan anak. Daud tidak boleh menikmati hasil daripada cinta dia. Dia puas dengan Batseba. Tapi Tuhan tidak izinkan dia mempunyai anak itu. Apa salahnya anak itu? Kenapa anak itu dibunuh? Kenapa Allah tidak mengizinkan anak itu hidup? Anak itu kembali kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan yang menciptakan. Meskipun anak-anak dihasilkan oleh pernikahan, persetubuhan seorang laki dan perempuan, anak-anak tetap adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mempunyai hak sepenuhnya atas anak yang dicipta oleh dia. Meskipun dia mengizinkan manusia melahirkan melalui sexual intercourse, melalui pertemuan antara laki dan perempuan. Tapi Tuhan mempunyai hak terakhir untuk menentukan anak itu bagaimana. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan manusia hak untuk menurunkan keturunan sebagai ekstensi penciptaan Tuhan selanjutnya. Alkitab mengatakan setelah Tuhan selesai menciptakan manusia, Dia berhenti daripada karya penciptaannya. Betulkah? Betul Tuhan telah menciptakan Adam Hawa, Dia berhenti. Dia tidak lagi mencipta. Beribu-ribu tahun kemudian Yesus berbicara, Bapakku kerja sampai hari ini. Aku pun bekerja sampai hari ini. Dari ayat ini kita mengetahui Bapa berhenti mencipta segala sesuatu setelah Adam dicipta. Itu berhenti sementara. Berhenti ciptaan pertama. Tetapi kelanjutan, ekstensi penciptaan dikerjakan oleh Tuhan tidak habis-habis. Saya berkata kepada saudara, sampai hari ini Tuhan masih mencipta. Tuhan masih menciptakan anak-anak kita melalui diizinkan kita boleh menikah sama istri. Bahkan kita diizinkan, dibiarkan main-main sama pelacur. Mungkin Tuhan mengizinkan engkau bersetubuh dengan seorang perempuan, lahirkan seorang anak sebagai ciptaan Tuhan ekstensi. Tidak berarti Allah berhenti, tidak cipta lagi. Yesus berkata, Bapakku bekerja tidak habis-habis sampai ini. Demikian pula aku bekerja sampai hari ini. Lalu engkau diizinkan Tuhan melahirkan anak, tapi bukan berarti engkau yang mencipta. Kalau ada pemuda mengatakan, ayo mari kita menikah, tidak mencipta anak, itu namanya kurang ajar. Pemuda menikah tidak berarti mereka boleh menciptakan anak. Mereka diizinkan melahirkan anak, tidak boleh bicara aku menciptakan anak. Apa yang kau ciptakan? Kau bisa cipta mata. Kalau anakmu matanya rusak, engkau ganti karena engkau mencipta. Kau bisa menciptakan jantung. Jika anak bayi itu jantungnya berhenti, aku taruh jantung satu lagi karena engkau mencipta.
Tidak. Manusia tidak pernah. Manusia tidak mungkin. Manusia tidak berhak mencipta. Tetapi Tuhan mengizinkan kita boleh melahirkan. Kita bersetubuh dengan seks yang berbeda. Kita bersetubuh laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Tuhan mengizinkan boleh melahirkan anak, bukan menciptakan anak. Jangan bicara aku mencipta anak. Itu kalimat kurang ajar. Itu kalimat menghujat. Tapi kalau Tuhan mengizinkan engkau melahirkan anak, engkau ketahui kewajiban engkau sebagai papa, kewajiban engkau sebagai mama itu besar sekali. Engkau harus memelihara, memberikan makanan yang bergizi, memberikan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Engkau harus menjaga dia dengan pakaian, dengan selimut, dengan kebutuhan sehari-hari, dan rumah yang memadai sehingga dia boleh dijaga dengan baik-baik, sehingga memiliki lingkungan yang sehat, memiliki makanan yang bergizi, meliputi mempunyai pakaian yang cukup, sehingga dia boleh dibesarkan dengan kesehatan. Engkau harus selain menjaga tubuh dan kesehatannya, engkau harus mendidik pikirannya, mendidik etikanya, mendidik karakternya, supaya dia boleh menjadi manusia yang mempunyai kebudayaan, mempunyai pengertian manner, mengerti kebiasaan yang baik, dibesarkan sebagai manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Engkau setelah melahirkan anak, engkau masih mempunyai kewajiban memimpin mereka dengan kebenaran yang dididik, dengan firman Tuhan yang kau ketahui, supaya mereka mengenal Tuhan, mereka mencintai kebenaran Tuhan. Engkau mengerti ajaran Alkitab, dan mereka menjadi orang beriman di hadapan Tuhan. Pertanggungjawaban itu adalah apa yang harus kita kerjakan. Pertanggungjawaban itu adalah kewajiban dan resiko yang tidak harus lakukan. Saudara-saudara, manusia boleh melahirkan anak. Manusia tidak mungkin menciptakan anak. Manusia sudah melahirkan anak. Manusia bukan boleh sembarangan membiarkan anak itu hidup mati. Anak itu tidak ada pendidikan. Anak itu tidak perlu dijaga kesehatan. Tidak. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan mengenai anak yang kita lahirkan. Pada waktu Tuhan marah kepada situasi atau kelakuan seorang ibu bapa, Tuhan berhak mengambil kembali nyawa anak itu, supaya engkau tidak bisa menikmati sukacita mempunyai anak. Orang yang nikah tidak mempunyai anak kurang sesuatu. Yang kurang itu sesuatu yang susah diganti oleh orang lain. Kalau engkau tidak ada anak, banyak uang, tidak pernah menghibur cukup. Engkau tidak punya anak, mempunyai rumah besar, makin merasa dirimu sepi. Engkau mempunyai anak, tetapi Tuhan mengambil kembali nyawa anak itu. Tuhan tidak mengizinkan engkau mempunyai hak untuk memilih, untuk mendidik, untuk menikmati sukacita adanya anak. Baru engkau tahu dia Tuhan, engkau bukan Tuhan. Daud boleh mempunyai anak. Daud tidak boleh memiliki anak itu. Daud boleh melihat anak lahir, senang. Daud harus menerima anak mati, dia sedih. Dia tidak mau makan. Dia tidak mau mandi. Dia tidak mau tidur. Daud tidak mau masuk kamar.
berbaring di lantai, dah sejahtera, dah puas, sedih sekali. Tuhan biar dia sedih. Karena engkau mau menikmati seks semenang-menang, biar engkau sekarang menderita sengsara karena engkau melanggar hukum saya. Sampai satu hari bayi itu mati, Daud tetap baring di tanah. Daud tetap tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau tidur, tidak mau masuk kamar. Pada waktu dia dengar pembantu-pembantunya berbisik-bisik, dia panggil pembantu, kasih tahu saya situasi anak saya bagaimana sekarang. Mereka ketakutan karena mereka tahu anak bayinya sudah mati. Kalau sebelum mati begitu susah, kalau sudah mati bagaimana? Apakah Daud mau bunuh diri? Atau Daud menjadi orang gila karena anak yang dikasihi daripada perempuan yang paling dia sayang, Batseba, sekarang sudah mati. Mereka tidak bisa menipu dia, tidak bisa mengkelabui dia. Mereka dengan jujur mengatakan, Pak Daud, maafkan, anak bayimu sudah meninggal. Dia langsung berdiri, tidak lagi baring, tidak lagi lapar, tidak lagi kotor. Dia langsung mandi, ganti pakaian, minta makanan. Dia menikmati makanannya. Mereka terheran-heran. Kenapa sebelum mati engkau nangis? Setelah mati engkau berhenti nangis? Engkau mandi, engkau bangun, engkau makan, dan engkau sekarang seperti orang biasa. Daud menjawab dengan kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Kita tahu orang hidup bisa mati. Orang mati tidak mungkin bangkit kembali. Kita semua akan pergi ke tempat bayi pergi, kuburan. Tapi yang sudah mati tidak pernah kembali ke tempat kita yang hidup. Itu sebab saya tidak perlu sedih lagi. Kalau Tuhan tidak mendengarkan doaku, kalau Tuhan tidak mengizinkan dia hidup terus, kalau Tuhan mau terima dia, biar kehendak Tuhan jadi. Saya tahu saya yang berdosa, saya yang bersalah, saya yang berzina, biar saya tanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak boleh dipermainkan. Dan Tuhan bukan marah selama-lamanya. Alkitab berkata, semalam aku marah kepadamu, setelah pagi saya kembali memberikan cinta kasih kepadamu. Inilah caranya Tuhan menghadapi manusia. Tuhan tidak senang manusia berdosa. Tuhan tidak senang manusia menyeleweng. Tetapi jikalau engkau bertobat, engkau sungguh-sungguh sadar dosamu, dan engkau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan anugerah baru, memberikan cinta kasih segar, untuk membawa kembali engkau berdamai dengan Tuhan lagi. Itu sebab istrinya hamil lagi dan anak kedua diberikan hidup dengan sejahtera, kesehatan, dan boleh besar pelan-pelan menjadi manusia yang normal. Dan anak itu dikasih nama Solomon. Akhirnya besar diizinkan meneruskan Daud menjadi raja orang Israel. Keajaiban Tuhan, cara kerja Tuhan kita tidak ngerti. Kita cuma tahu Tuhan, engkau sangat besar, engkau sangat rahasia, engkau sangat anggun, dan kuasamu sangat ajaib. Saya takluk kepadamu. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui upacara baptisan. Manusia mengetahui kita bertobat menjadi orang Kristen. Kita menerima baptisan air yang melambangkan pertobatan dan beriman kembali di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, dan jangan lupa
anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita adalah orang-orang baru yang kita terima sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada orang yang menjadi ibu dan bapak di dunia ini. Jikalau kita menghargai anugerah Tuhan dan kita mengerti apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari kita cintai anak-anak kita dengan sepenuh hati, dengan sejujurnya jiwa, dengan pengertian penuh dari Alkitab, dan kita membawa mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan yang mencipta mereka. Bertanggung jawab kepada papa mama yang melihara mereka. Bertanggung jawab kepada masyarakat yang menjadi lingkungan mereka, mendukung mereka hidup di dalam dunia. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak itu adalah hidup yang sangat berharga. Anak-anak mungkin melampaui bakat yang dimiliki oleh papa dan mama. Anak-anak mungkin mempunyai tanggung jawab lebih besar daripada orang tua. Anak-anak juga mungkin mempunyai bahaya yang lebih menakutkan dari masa hidup kita yang menjadi orang tua. Karena zaman ini mereka menemukan tantangan lebih besar. Mereka menghadapi masyarakat lebih bahaya. Mereka menghadapi kebudayaan lebih merosot. Dan mereka mempunyai tugas lebih besar. Karena penduduk manusia makin banyak, kemerosotan manusia makin hebat, moral manusia makin menurun. Maka jikalau mereka tidak ada kepastian iman dan tidak menerima peneguhan firman, mereka gampang sekali jatuh. Mereka gampang sekali menyeleweng, gampang sekali lagi diambil setan menjadi orang yang melawan Tuhan. Sekarang banyak orang di barat, di Inggris, di Perancis, di Amerika, di Rusia, sudah banyak anak muda meninggalkan Tuhan. Sudah banyak anak muda berkompromi dengan dosa. Sudah anak muda pilih LGBTQ, atau banyak anak muda pilih hidup berzina, berdansa, berjudi, berbuat kejahatan melawan Tuhan. Saya harap setiap orang bisa hidup bersih seumur hidup. Saya 1 tahun 2 bulan lagi akan melayani, akan merayakan pelayanan 70 tahun kepada Tuhan Yesus Kristus. Sejak tahun 57 bulan 1 bulan tanggal ke-9 sampai tahun 2027 bulan 1 tanggal ke-9, saya sudah abdi menyerahkan diri kepada Tuhan 70 tahun. Hari itu akan merayakan apa? Merayakan manusia mungkin melayani 70 tahun dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, dengan badan yang bersih, tidak berzina, tidak berjudi, tidak berbuat dosa, tapi ikut Tuhan umur 70 tahun setia sampai tua. Puji Tuhan, saya bukan anak muda lagi. Mulai umur 17 saya berkhotbah. Berkhotbah dari 17 sampai umur 87. Sekarang saya 85, 1 tahun lebih lagi saya 87. Saya harap Tuhan pelihara saya terus setia, terus jujur, terus suci, terus bersih, menjadi pendeta yang tidak bercacat celah, melayani Tuhan, memuaskan hati Tuhan, dan memberkati manusia,
memberikan firman yang kudus dari kitab suci, menjadikan manusia kembali kepada Tuhan Yesus.